Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam renungan harian. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Perkenankan kami membuka firman-Mu, membacanya, dan kami hendak berkomitmen melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedia melakukan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini Kisah Rasul pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita ialah membantu berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dunia yang sekarang kita hidupi adalah dunia yang sepertinya tidak kondusif untuk kita hidup. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 sedang mewabah. Bencana alam seperti yang dialami saudara-saudara kita di NTT dan NTB. Begitu juga cuaca yang semakin tidak menentu. Musim biasanya berganti dengan teratur, namun kenyataannya. Belum lagi kepadatan penduduk di dunia menimbulkan begitu banyak permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Namun, situasi seperti yang kita hadapi, apakah tidak ada harapan lagi? Saudara-saudara, bacaan Alkitab hari ini, kalau kita membaca lengkap, khusus pasal yang ketiga, kita akan menemukan seorang yang sejak lahir lumpuh. Dan orang membawanya ke pintu gerbang bait Allah untuk dia meminta-minta atau berharap pada belas kasihan dari orang lain. Ingat bahwa orang ini lumpuh sejak lahir. Artinya sangat tidak mungkin sembuh dengan cara medis, urut, dan sebagainya. Tapi kenyataannya berbeda. Petrus dan Yohanes ketika mereka hendak sembahyang ke bait Allah berjumpa dengan orang ini, dan Petrus berkata kepada orang lumpuh tersebut, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Petrus tidak hanya berkata-kata saja, tetapi memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia mengalami kesembuhan dan pemulihan rohani. Perhatikan respon orang tersebut pada ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Begitu juga dengan orang banyak memuji Allah. Mereka mengenalinya, takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi kepada si lumpuh tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita menangkap tiga hal, saudara-saudara. Yang pertama, kuasa Tuhan memampukan Petrus dan Yohanes menolong orang lumpuh berjalan. Yang kedua, saudara-saudara, mengingatkan kita kuasa kebangkitan Yesus memberi pengharapan baru akan langit dan bumi baru. Dan karena itu percayalah kepadanya. Ketiga, mari kita merespons dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nyanyian Kidung Baru nomor 5 bait yang pertama. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku.
Setinggi langitlah pujian bergema pun, bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan berkenan menolong kami semua di tengah ketakmungkinan kami, melalui saudara-saudara yang berkeahlian khusus sehingga kami dapat beradaptasi dengan pandemi COVID-19, sehingga kami dapat melihat cuaca yang kondusif untuk kami lalui. Kami percaya ini adalah kuasa dari Tuhan untuk membantu kami tetap hidup di tengah dunia yang tidak nyaman untuk kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.